Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-29, Antikristus, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia, anak-anak Allah. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Tema hari ini adalah WASPAD ayalah penipuan, kananda itu papakena, apa yang terbesit di benak kita, tatkala mendengar kata antikristus. Mungkin yang terbayang adalah adanya orang-orang yang berlaku kejam terhadap umat Kristen. Barangkali yang kita ingat adalah penganiayaan dan penghambatan terhadap para pengikut Kristus. Ingatan dan bayangan yang demikian tentu tidak keliru. Namun demikian, kita perlu melihat dan menyadari bentuk dan wujud lain. Sebutan antikristus tidak hanya menunjuk kepada orang yang menentang Kristus. Kata anti dalam bahasa Yunani memang arti dasarnya adalah melawan atau menentang. Tetapi kata itu juga bisa berarti di tempat. Jadi, antikristus bisa berarti di tempat Kristus atau mengambil tempat Kristus. Sebutan antikristus hanya digunakan oleh penulis surat Yohanes 1 dan 2 Yohanes. Meski demikian, apa yang dimaksudkan dalam sebutan atau istilah itu muncul pada bagian kitab lain dengan sebutan yang berbeda. Misalnya sebutan pembinasa keji Markus pasal 13 ayat 14, Mesias palsu Matius pasal 24 ayat 24, seekor binatang Wahyu pasal 13 ayat 1. Di tengah kehidupan orang Kristen yang disapa penulis surat Yohanes sebagai anak, sedang tersebar ajaran yang menyangkal kealahan Yesus dan menolak sebutan Bapa untuk Allah. Ada anggota jemaat yang memisahkan diri dan sedang memalsukan pengajaran tentang Kristus, mengembangkan kristologi yang salah atau palsu. Mereka itulah yang mesti diwaspadai. Bagaimana membedakan yang palsu dan yang asli? Yang paling mungkin adalah dengan melihat apa yang terjadi dengannya ketika digunakan, atau ketika sesuatu itu berada dan bergerak dalam konteks tertentu. Kayak atom asli dan kaca yang tidak asli akan ketahuan kalau digunakan, terutama kalau ia dibenturkan dengan benda keras. Yang asli pasti lebih tahan,
Kalaupun keduanya pecah, pasti bentuk pecahannya berbeda. Jelaslah bahwa pengamatan sepintas dengan mata kepala tidak bisa sampai pada menyimpulkan mana gelas yang asli. Kita gampang tertipu dengan pengamatan sepintas. Tertipu dalam hal-hal yang sepele tentu tidak berakibat fatal, tetapi dalam perkara iman sangatlah fatal. Karena itu, waspadalah. Yang palsu dan menyesatkan boleh jadi adalah mereka yang seolah-olah bagian dari kita padahal bukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.